Hari ini panduan untuk penginputan pesanan pembelian ke supplier. Jadi untuk demo bisa saya demokan dengan menggunakan install demo. Setelah login sudah berhasil, maka tahap berikutnya adalah kita menentukan master dari supplier kita. Nah, sebelum kita masuk ke pengesahan pembelian, tentukan dulu master supplier dan gudang untuk penerimaan barang nanti, good receipt-nya. Yang pertama adalah supplier. Kita coba input supplier baru, katakanlah kita pilih supplier top one gitu ya, top one atau pelumas top one gitu, pelumas top one, alamatnya gitu Jakarta. Masukkan dulu ya, masuk dulu contoh. Oke, kosongin aja. Otomatis supplier kita akan bertambah. Nah, sebelum masuk ke pembelian, kita tentukan dulu gudang yang mesti harus kita tentukan di awal. Nah, ini adalah gudang. Ini gudang demo 1, kita coba gudang demo 2, gitu ya. Berikutnya adalah setelah sudah supplier dan gudang sudah ada, berarti kita selanjutnya akan menentukan barang kita, item dari supplier. Nah, untuk menambahkan item part kita masuk ke menu katalog, tambah, kita pilih katakan tadi kita pilih kategorinya itu adalah kayak kita mungkin pelumas kali ya, katakanlah yang lain, others, topan satu gitu ya, satu udah barangnya kita input TO 01, nama list silakan diisi sesuai dengan saya tidak usah, kita isi per liter satuannya. Harga belinya mungkin kita input 45.000. Beli tidak ada, mungkin kita kosongin dulu aja. Harga jual mungkin kita jual 7.000, 7.000. Diskon ada, kalau dia ada diskon mungkin bisa diinput juga. Harga pokok. Nah, ini untuk tag location kita input rak gitu ya. Kalau ada memang kita punya rak, tentukan inventarisir partnya, kita tentukan lokasi atau raknya, rak pelumas gitu. Rak 1 pelumas. Jadinya kita dapat langsung menyimpan. Tadi kategorinya adalah oli mesin ya. Ini tadi yang ada topan, terus aja simpan. Oke. Nah, setelah simpan ini sudah terinsert ya, terbuat di katalog. Kalau mau diubah bisa diubah. Klik ini, diubah. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke proses pembelian. Nah, pembelian pertama yang kita lakukan pembelian, proses pembelian adalah di sini kita lihat ada dua bagian. Satu yang di atas adalah list dari PO history kita. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nomor pesanan, ketik di sini. Oke. Nah, supplier. Kalau kita tarik, itu isinya ada ya. S.
Nah, kalau kita membuat PO baru, pastikan kita sudah bersih dulu di POM ini. Nanti kita tentukan supplier. Supplier ini tadi udah kita input adalah pelumas top 1. Kita pilih nomor TOP-nya, kita akan coba kredit ya. Kita buat 30 hari. Kosongin. PPN kita tentukan apakah include atau exclude. Kita pilih include, sudah termasuk pajak ya. Mungkin diskon ini diskon tambahan ya, mesti di bawah diskon bottom. Setelah detail baru diskon lagi. Nah, setelah ini sudah, ini retur tidak. Selanjutnya adalah nomor pesan ini akan otomatis, tidak usah diinput. Ya, akan otomatis. Nah, daftar produk. Setelah daftar produk, kita pilih tadi item yang tadi. Nah, top one ini bisa dicari. T00. Nah, top one. Oke. Nah, dari sini kita langsung otomatis input harga tadi yang 5.000 tadi ya, kita input. Nah, selanjutnya adalah kita input quantity. Kita input 10, klik tab ya, supaya pindah sel dia dan otomatis terhitung. Diskonnya kalau kita punya diskon 2%, tap lagi, sudah akan terhitung. Nah, kita anggap saat kita beli barang ke top one tadi, pelumas dengan satu item, kita simpan, ada konfirmasi ya. Nah, setelah tersebut akan tersimpan secara otomatis pertama ya, di statusnya pending. Setelah pending ini kita double klik, akan terlihat detail lagi yang tadi kita input. Nah, terus kita bisa mencetak di awal. Cetak di awal, ini mungkin nggak terlihat ya. Cetak. Setelah itu kita memproses ketika sudah dicetak, dia akan menunggu penerimaannya. Nanti setelah sudah, kita approve, ini sudah bisa dikirim ke supplier. Kita nomor informasinya, kita approve. Oke, otomatis berubah jadi approve. Nih, nah, setelah approve, kita nunggu barang. Ketika barang sudah datang, maka nanti otomatis kita akan masuk ke penerimaan pembelian, tambah. Kita tulis nomor DO yang dari supplier. Katakanlah, Mas, pilih gudang yang tadi, gudang pelumas. Supplier pelumas, ini gudang pelumas. Jadi gudang demo 2, tambah item. Setelah sudah tambah, ini akan terlisting di sini. Nah, di sini kita juga bisa menerima quantity tidak sesuai dengan DPO. Kita bisa parsial, berurut gitu. Kita terima mungkin 5 dulu. 5 bisa. Tapi sekarang kita terima 10. Nah, tanggal DO, pastikan tanggal hari ini. Setelah itu sudah selesai, simpan. Oke. Nah, otomatis sudah masuk dari daftar penerimaan pembelian kita. Dengan penerimaan pembelian sudah tercreate, maka secara otomatis stok kita yang ada tersedia sudah bertambah. Top one sebesar 10 dari rak 1. Nah, barang sudah terima, secara otomatis gudang kita terima, hutang juga kita akan secara otomatis terima. Di mana kita lihat penerimaan faktur. Secara otomatis masih pending, kita harus menyesuaikan dengan faktur yang sudah dikirimkan supplier. Kita beli kredit 30 hari tadi, nomor pajak kalau sudah ada, simpan. Otomatis approve, kita akan melihat hasil dari laporan hutang kita ada di usia hutang. Kita pilih top one tadi, si hutang. Nah, terbentuklah yang tadi usia hutang kita 30 hari. Nanti akan secara otomatis akan berpindah ketika sudah melewati 30 hari, melewati 30 hari, melewati 60 hari, dan seterusnya. Begitu cara proses pembelian terhadap barang ke supplier. Nah,
Selanjutnya bagaimana cara membayar hutang? Hutang itu akan kita bayar melalui menu hutang, pembayaran hutang. Kita tambah, pilih suppliernya, pilih invoice yang tadi, ini 02 sebesar 61.000. Kita akan debit dari akun mana, ya dengan saldo minimal sejumlah bayar ini. Kita pilih save, approve, ketika tidak saldo akan menjadi ada alert, ada tidak bisa lakukan. Nah, ini karena sudah saldonya mencukupin, maka hutang yang tadi akan secara otomatis selesai, tidak akan ada lagi di list hutang kita, kosong. Dan kita lihat laporan keuangan, kartu kas, tadi kan kita bayar menggunakan satu, kita lihat mutasinya nih akan ada sebesar 41 keluar uang. Nah, kita juga bisa short periode, kita lihat. Nah, inilah yang terjadi mutasi. Demikian untuk penginputan pembelian barang ke